Puji Tuhan, saya langsung mengajak kita untuk belajar firman Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sekali lagi Kejadian pasal 3, ayat 1 sampai 6. Dengan kasih Kristus yang mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini sama-sama dalam setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tetapi tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ingin menyampaikan satu tema firman Tuhan hari ini. Rahasia di balik ketaatan. Sekali lagi, rahasia di balik ketaatan. Bapak Ibu Saudara, kalau jika kita memperhatikan ayat ini, salah satu yang sangat diperjuangkan oleh iblis ketika manusia ada di Taman Eden adalah berusaha membuat manusia itu untuk tidak taat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini, kita tahu bersama ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia menempatkan mereka di Taman Eden. Dan Taman Eden sesuatu tempat yang begitu baik, tempat yang menyenangkan, di mana Allah sebelum menciptakan manusia, Tuhan sudah sediakan semua apa yang menjadi kebutuhan manusia. Makanan, tempat yang indah, bagus, Tuhan sudah sediakan. Sehingga ketika manusia sebenarnya di Taman Eden, hidup mereka itu senang. Hidup mereka itu bahagia. Hidup mereka itu nyaman, saudara-saudara. Tetapi ternyata di tengah taman itu, Tuhan tempatkan pohon. Di mana pohon itu Tuhan memberikan perintah, buahnya tidak boleh dimakan. Karena firman Tuhan berkata kalau makan mati. Untuk apa sih Tuhan taruh pohon di tengah taman? Mungkin kalau kita berpikir secara bebas, Bapak Ibu Saudara, seandainya buah pohon itu tidak ada di tengah taman pada waktu itu, saya percaya manusia yang jatuh dalam dosa. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau seandainya buah pohon itu, seandainya pohon itu yang Tuhan tempatkan di Taman Eden, berarti manusia yang tidak akan jatuh dalam dosa. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih Tuhan mau taruh itu pohon di tengah taman? Seakan sepertinya saudara-saudara, Tuhan ini sengaja
Sengaja mencobai manusia. Apakah seperti itu? Kalau kita lihat di dalam Yakobus, firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Apakah itu sengaja karena Tuhan sengaja supaya manusia ada kemungkinan boleh jatuh? Saya rasa pikiran Tuhan tidak demikian. Sekilas mungkin kita berpikir, ini ngapain Tuhan taruh itu pohon di tengah taman? Sehingga yang mengakibatkan akhirnya ini manusia jatuh dalam dosa. Melanggar hukum Allah, melanggar perintah Tuhan. Sudah yang penting semua pohon boleh makan, tidak ada yang tidak boleh dimakan, semua makan. Kan tidak ada masalah sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Nggak ada masalah. Tapi masalahnya ini, ada pohon di tengah taman yang dilarang oleh Tuhan, dimakan buahnya. Untuk apa? Tuhan ingin ketaatan manusia terhadap Tuhan. Alasannya supaya manusia bisa menunjukkan ketaatan terhadap Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, iblis tahu akan hal ini. Sehingga iblis berusaha bagaimana supaya manusia ini tidak akan taat terhadap Tuhan. Dia terus berjuang bagaimana dengan segala cara. Bayangkan ini iblis ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca tadi, dia boleh putar balik itu firman Tuhan. Firman sudah bilang tidak boleh makan, kalau makan mati. Tapi iblis bilang enggak. Kalau kamu makan bukan kamu mati. Tapi matamu akan terbuka, kamu akan mengetahui yang baik dan yang jahat, dan kamu akan seperti Allah. Seakan-akan apa yang disampaikan iblis sesuatu yang menarik. Tapi tujuannya adalah dia terus berusaha bagaimana manusia tidak taat terhadap Allah. Nah kenapa? Kenapa iblis berjuang? Kenapa iblis begitu berjuang untuk membuat manusia itu tidak taat terhadap Allah? Nah saya ingin sampaikan beberapa hal hari ini. Rahasia di balik ketaatan. Haleluya. Nah kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, beberapa rahasia di balik ketaatan. Kata rahasia itu kan berarti sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, di balik ketaatan ada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Ada sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, ada rahasia di balik dari ketaatan itu. Nah, kita melihat, mari kita lihat dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-20. Kolose pasal yang ketiga ayat 20. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Perhatikan baik-baik kalimat ini Bapak Ibu Saudara. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kata indah di sana dalam bahasa aslinya dia pakai kata euareskon. Euareskon. Apa artinya euareskon? Artinya menyenangkan, terbaik. Menyenangkan, terbaik. Ternyata ketaatan merupakan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Sesuatu yang terbaik. Sebuah persembahan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, ketika manusia di Taman Eden, tidak ada apapun yang dimiliki oleh manusia yang terbaik yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada. Karena semua yang ada di Taman Eden itu Tuhan yang bikin, Tuhan yang ciptakan. Tidak ada yang dimiliki oleh manusia. Hidup mereka
Itu Tuhan punya. Tapi ketaatan itu satu-satunya yang bisa mereka persembahkan sebagai hal yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Ini rahasia di balik dari ketaatan, Bapak Saudara. Kenapa iblis berusaha? Karena ketaatan itu menyenangkan Tuhan. Ketaatan itu sesuatu yang terbaik. Ingat Bapak Ibu Saudara, semua yang kita miliki, prestasi yang kita miliki, tidak membuat Tuhan sangat disenangkan. Tidak ada sesuatu yang bisa kita persembahkan menjadi sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Tapi ketaatan itu satu-satunya. Itu satu-satunya yang bisa dimiliki manusia pada waktu itu. Ketika mereka ada di Taman Eden, yang mereka bisa persembahkan kepada Tuhan. Itu ketaatan. You are reston. Makanya iblis berusaha. Dia buat ini mau sebagaimana manusia tidak taat, saudara-saudara. Karena itu merupakan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Yang siap menyenangkan Tuhan katakan amin. Haleluya. Oh ternyata, kenapa sampai Tuhan taruh pohon di tengah taman dan Tuhan memaksa mereka harus taat untuk tidak memakan buah pohon itu. Karena ketika mereka taat, itu membuat Tuhan senang. Haleluya. Membuat Tuhan senang. Tidak ada hal yang berharga, tidak ada hal yang paling berharga yang dimiliki manusia yang membuat Tuhan itu disenangkan. Tidak ada. Tidak ada korban yang paling berharga yang mereka bisa persembahkan kepada Tuhan pada waktu itu. Tidak ada. Dan Tuhan tidak terlalu tertarik dengan korban yang dilakukan dalam ketidaktaatan. Bahkan Tuhan pernah mencela di dalam Yesaya bagaimana mereka mempersembahkan korban. Tuhan menolak korban mereka. Bahkan ketika Saul, saudara-saudara, ketika Saul tidak taat, Saul itu pernah disuruh Tuhan. Tuhan berikan perintah kepada Saul untuk menumpas orang Amalek. Mulai dari raja, semua orang-orang Amalek dan sampai kepada lembu-lembu mereka, ternak-ternak mereka disuruh, diperintahkan untuk ditumpas. Apa yang dilakukan oleh Saul? Ternyata Saul, dia tidak membunuh rajanya. Dan dia menyimpan, firman Tuhan berkata dalam 1 Samuel. Coba kita lihat. 1 Samuel pasal yang ke-15. Saya akan baca. 1 Samuel 15 ayat 1 sampai yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lompat di ayat 8. Ayat 8. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik, dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpasnya semuanya. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel
berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Di ayat 20. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja yang orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil jarahan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Samuel berpikir, ini kami berusaha untuk tidak tumpas lembu-lembu terbaik, ternak-ternak terbaik mereka tidak tumpas dengan alasan karena ini mau persembahkan sama Tuhan. Kelihatannya rohani, kelihatannya baik, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan Samuel bilang, dengar-dengaran lebih baik daripada korban sembelihan. Ketaatan mendapatkan hal yang paling menyenangkan Tuhan. Saul ini tidak taat, Bapak Ibu Saudara. Dia buat segala alasan. Dia tidak taat terhadap firman. Sudah diperintahkan semuanya ditumpas. Tapi ternyata dia tinggalkan rajanya. Dia tinggalkan lembu ternak-ternak terbaik. Seakan-akan dia mau persembahkan sama Tuhan, menyenangkan Tuhan. Tapi ingat, korban itu tidak menyenangkan Tuhan. Karena dia tidak taat. Rahasia di balik ketaatan. Ketaatan itu menyenangkan Tuhan. Ketaatan itu adalah persembahan terbaik dari hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ada itu lagu. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Memuji-Mu. Sebenarnya suara saya ini dulu bagus, Bapak Ibu Saudara. Cuma rusak karena waktu. Saya lihat saudara senyum-senyum meledek saya. Padahal suara saya lumayan bagus. Ya enggak, Bapak Ibu Saudara. Ini suara saya ini serak-serak hancur. Kalau ada orang serak-serak basah. Saya coba, ada orang bilang kata supaya ada suara halus, itu lemak-lemak ayam kata, kasih ika, lalu saya masuk di tenggorokan, lalu tarik-tarik, supaya dia kasih licin di tenggorokan. Kalau saudara mau pengen coba juga silakan. Saya tidak pernah coba. Bapak Ibu Saudara, ketaatan itu sesuatu yang menyenangkan. Kadang-kadang orang mengabaikan masalah ketaatan ini. Dan itulah yang diharapkan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa ketika mereka ada di Taman Eden. Hanya itu, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang lain yang mereka bisa persembahkan kepada Tuhan pada waktu itu. Karena semua kalau mereka persembahkan korban, apa? Ternak juga Tuhan punya semua. Semua yang ada di Taman Eden pada waktu itu semua Tuhan punya. Tuhan yang ciptakan semua. Apa yang mereka mau bisa persembahkan? Yang membuat Tuhan begitu tertarik? Tidak ada. Hanya ketaatan. Oleh karena itu iblis, dia tahu ini sesuatu yang menjadi sebuah persembahan terbaik. Sehingga iblis berjuang bagaimana merebut ketaatan mereka. Dan ketaatan itu kita tahu bersama, Bapak Ibu Saudara. Adam dan Hawa mereka gagal. Dan saudara tahu, Bapak Ibu tahu, berapa harga ketaatan yang harus dibayar. Pelanggaran Adam dan Hawa hanya mereka tidak taat akan makan buah di tengah taman. Tapi itu ketaatan itu dibayar dengan kematian di atas kayu salib. Saya mau katakan bahwa ketaatan itu mahal. Yesus harus mati, firman Tuhan berkata, Yesus mati di atas kayu salib. Dia taat sampai mati. Ketidaktaatan di Taman Eden yang dilakukan Adam dan Hawa harus dibayar di atas kayu salib oleh darah anak domba Allah, oleh kematian Kristus,
oleh nyawa. Ketaatan itu mahal Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Siap taat. Yang kita bangga kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Mungkin terbaik, baik kita memberikan apa yang kita miliki, harta kita. Tapi ketaatan itu sesuatu hal yang paling berharga. Paling menyenangkan Tuhan, terbaik. Harga ketaatan itu mahal. Tuhan harus bayar dan kematian di atas kayu salib. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita orang berjuang. Amin. Ingat, iblis dia terus berjuang. Bagaimana anak-anak Tuhan tidak taat terhadap Tuhan. Bagaimana anak-anak Tuhan tidak taat terhadap firman. Mari kita berusaha. Ya, jujur Bapak Ibu Saudara, ketika saya mau ingin menyampaikan kebenaran ini, saya sendiri juga sebenarnya secara manusia tidak siap Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ini khotbah ini bukan hal yang mudah. Bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi itu untuk saya. Tapi Tuhan ingatkan saya, kalau Tuhan berfirman, berarti Tuhan ingin kita supaya semua mau berjuang untuk melakukan firman itu. Amin. Saya belum sempurna, saya masih jauh. Tapi mari sama-sama lewat kebenaran ini, mari kita mau berjuang, mau taat karena kita mau menyenangkan Tuhan. Karena kita mau beri putaran yang terbaik kepada Tuhan. Karena kita mau persembahkan sesuatu yang mahal. Nilai ketaatan itu mahal. Tuhan harus bayar dengan kematian di atas kayu salib. Itu sesuatu yang menyenangkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap yang kita lakukan, pastikan itu kita lakukan karena kita taat kepada Tuhan. Amin. Kalau kita ibadah kepada Tuhan, kalau kita datang ibadah, bukan ibadah karena taat terhadap gereja, taat terhadap pimpinan gereja, jangan. Tapi datang ibadah karena kita mau menunjukkan ketaatan terhadap Tuhan. Amin. Kita memberi itu karena menunjukkan ketaatan terhadap Tuhan. Kita mengasihi karena kita menunjukkan ketaatan terhadap Tuhan. Karena orang Bapak Ibu Saudara, kalau bukan karena dia mau menunjukkan ketaatan, sulit dia untuk mengasihi. Kalau bukan karena ketaatan terhadap Tuhan. Kalau mengasihi orang yang mengasihi kita itu mudah. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Orang yang baik-baik kepada kita, mudah mau kita kasihi. Ya apalagi kalau dia bawa KFC tiap hari, bawa ayam putar, babi putar, tikus putar. Sehingga sesaat dikit berputar-putar. Gampang. Mau mengasihi orang yang baik-baik kepada kita itu mudah. Mudah. Mengasihi orang yang suka memberi kepada kita mudah Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana dengan firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Kenapa kita mau mengasihi musuh? Karena itu firman. Dan kita boleh melakukan itu kalau kita mau taat terhadap Tuhan. Kadang-kadang begitu berat Tuhan. Jangankan membawa kudapan yang dia. Hele DP aroma sudah menyengat. Maksudnya sudah tidak mau ketemu dengan orang itu. Sangki DP hati tidak senang. Lihat wajahnya, aduh langsung hilang sukacita. Lihat wajahnya langsung hati hilang sejahtera. Aduh kalau kita ya pikir, kita sudah berpikir di gereja itu. Soalnya kalau kita lihat DP wajah, kita pe hati langsung hancur. Berkeping-keping. Tapi mari kasih karena kita mau menunjukkan ketaatan terhadap Tuhan. Amin. Tuhan bilang kasihilah musuhmu. Bahkan firman Tuhan bilang berkatilah mereka. Wah ini tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hanya mengasihi karena melihat orang, nak mudah di gereja sulit. Sekalipun pendeta pun sekalipun. Kalau hanya karena melihat orang, sulit lah pendeta mengasihi musuh. Tapi karena ketaatan kepada Tuhan, biar susah, biar sulit, tapi saya mau taat, saya mau mengasihi dia.
Yang siap mengasihi katakan amin. Haleluya. Wah, enggak gampang. Lakukan firman karena ketaatan terhadap Tuhan. Amin. Kita datang ibadah karena ketaatan terhadap Tuhan. Bukan karena supaya lihat nanti gembala mau lihat. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Aduh, jangan sampai lagi kalau kita tidak datang ibadah, aduh, kenapa tim pastor langsung muncul lagi. Bukan masalah itu. Tapi karena kita mau menunjukkan ketaatan. Karena ketaatan itu menyenangkan Tuhan. Haleluya. Ketaatan itu sebuah persembahan yang menyenangkan Tuhan. Persembahan terbaik, persembahan yang sangat berharga. Oleh karena itu dalam semua apapun yang kita lakukan, kita lakukan dalam ketaatan. Kalau memberi, berikan taat terhadap Tuhan. Amin. Karena hanya melihat orang. Tapi kalau kita memberikan ketaatan, itu menyenangkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan karena kita mau taat. Ada firman Tuhan menyuruh kita untuk menyembah Dia, mengagungkan Dia, memuji Dia. Karena taat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sebenarnya bukan kekurangan pujian. Tuhan itu di sorga, tidak kekurangan pujian Bapak Ibu Saudara. Apa buktinya? Mari kita lihat dalam Wahyu pasal 5 ayat 11. Wahyu pasal 5 ayat 11 firman Tuhan berkata demikian. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Ini dalam penglihatan Yohanes, dia melihat di sekeliling tahta sorga. Ada sejumlah besar malaikat yang memuji Allah, yang bersuara. Berapa banyak jumlah mereka? Berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa. Satu laksa itu Bapak Ibu Saudara 10.000. Coba kalikan, beribu-ribu kali 10.000. Coba kalikan di kalkulator. Silakan kalau dapat. Hah? Ada yang boleh dapat? Siapa di sini ahli gasing? Karena sekarang ada terkam matematika gasing. Gampang dan asik. Baru sebut DP angka, ini anak masih kecil apa ada orang tua-tua yang nggak bisa hitung no. Kayak apa ini anak masih kecil-kecil. Jago memang. Tapi coba hitung ini, beribu-ribu laksa kali 10.000. Kalkulator siapa yang boleh hitung? Mau dapat hadiah? Beribu-ribu laksa kali 10.000. Saya mau katakan pujian terhadap Tuhan di sorga, tidak kekurangan pujian Tuhan. Jangan kita bangga kalau kita semua memuji Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan, Tuhan kekurangan pujian. Enggak. Pujian di sorga sangat bergema. Sorga itu sudah dipenuhi dengan pujian dari malaikat-malaikat. Bayangkan ini penglihatan Yohanes. Ini Yohanes lihat ini setelah malaikat jatuh sepertiga. Bayangkan malaikat sudah jatuh sepertiga, masih Yohanes lihat, masih banyak. Wow, ini sorga ini rame. Sorga itu tidak sunyi Bapak Ibu Saudara. Kalau ada yang mengalami kesunyian di dunia ini, percaya di sorga nanti saudara akan dihibur dengan keramaian. Haleluya. Ada yang di sini yang merasa tersendiri, kesunyian. Tuhan, kita ini sendiri. Sudah ada lagi yang melihat saya, tidak ada lagi yang memperhatikan. Jangan takut, soalnya di sorga nanti. Di sana daerah yang penuh dengan keramaian. Amin. Baru malaikatnya saja beribu-ribu laksa. Beribu-ribu kali 10.000, ini banyak ini. Sorga ini kekurangan pujian. Kalau Tuhan izinkan kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu hanya kasih karunia. Haleluya. Jangan kita merasa somse ketika memuji Tuhan. Nah bangga, Tuhan yang bangga kita menjadi seorang WL yang sangat hebat. Jadi pengkhotbah yang hebat. Tuhan tidak bangga. Tapi kita bangga kepada kita. Dia menyenangkan hati Tuhan ketika kita menjadi seorang yang taat terhadap Tuhan. Dan kita merasa kalau kita tidak menyembah Tuhan, Tuhan kekurangan penyembahan. Enggak.
Dan kita merasa kalau kita tidak memuji Tuhan, Tuhan kekurangan pujian di surga. Anda. Sebelum kita memuji, malaikat-malaikat setiap hari memuji. Karena itu tugas mereka. Mereka memuji Allah, menyembah Allah, sujud. Tuhan tidak kekurangan pujian. Puji Tuhan kalau Tuhan kasih kita kesempatan memuji Dia. Itu adalah sebuah kasih karunia yang diberikan kepada kita manusia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Makanya pergunakan waktu, kalau ada waktu memuji Tuhan, beribadah, datang kepada Tuhan. Amin. Jangan jual mahal kepada Tuhan. Apa yang kita mau sombongkan? Apa yang kita banggakan? Apa? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Satu kali kelak juga akan habis semua ini. Langit dan bumi akan lenyap. Apa yang mau dibanggakan? Kehebatan kita, intelektual kita, gelar kita. Tuhan tidak bangga. Tapi Dia bangga kepada orang yang taat. Maaf, Dia hati Tuhan disenangkan lewat ketaatan. Haleluya. Haleluya. Siap menyembah Tuhan setiap saat. Itu orang puji Tuhan, dikasih kesempatan beribadah kepada Tuhan. Dikasih waktu menyembah Tuhan. Oh, ya saya katakan Tuhan, ini adalah hanya anugerah. Siapa orang dikasih kesempatan menyembah Tuhan. Bukan karena Tuhan kekurangan pujian, bukan. Tapi ketaatan itu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Itu rahasia yang pertama dibalik dari ketaatan. Ketaatan menyenangkan Tuhan. Rahasia yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 9. Saya baca firman Tuhan demikian. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Apa hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara? Ketaatan adalah sebagai persembahan yang membanggakan Allah. Ketika Yesus Dia taat, firman Tuhan berkata Dia taat sampai mati. Dan firman Tuhan berkata Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kenapa? Karena Allah bangga dalam ketaatan terhadap Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus Dia mendapatkan penghormatan, mendapatkan apresiasi dari sorga. Ketaatan merupakan sebuah kebanggaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya sudah katakan tadi, Tuhan tidak bangga dengan semua apa yang kita miliki. Tuhan tidak bangga dengan keintelektual kita yang hebat. Karena intelektual itu Tuhan yang kasih. Tuhan tidak bangga dengan harta. Karena semua juga Tuhan punya. Tapi ketaatan menjadi sesuatu yang membanggakan Tuhan. Membanggakan sorga. Ketika Yesus membuktikan ketaatannya, mati di atas kayu salib. Allah memberikan penghormatan, meninggikan Dia, dan mengaruniakannya nama di atas segala nama. Apresiasi surga begitu luar biasa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ingin mendatangkan kebanggaan kepada Tuhan. Ketika kita menunjukkan ketaatan kita, maka itulah yang membuat Tuhan bangga kepada kita. Itu yang membuat surga bangga. Tidak ada sesuatu yang membanggakan Tuhan, hal yang kita miliki di dunia ini yang sangat membanggakan Tuhan. Apakah kita memberi Tuhan senang? Tapi bukan menjadi itu yang paling. Kalau kita lakukan dalam ketidaktaatan itu juga justru Tuhan tidak disenangkan. Karena buktinya waktu di dalam Yesaya itu mereka bawa persembahan, korban bakaran, korban sembelian. Tapi justru Tuhan menolak semua. Tapi ketika itu ada ketaatan,
Allah bangga. Haleluya. Buatlah Tuhan bangga kepada dalam hidup kita. Amin. Amin. Kalau Tuhan lihat di jemaat di TC, ya, jemaat yang taat, yang sangat taat, jemaat yang taat, Tuhan bangga, sorga bangga. Amin. Haleluya. Tuhan bukan bangga dengan gereja yang besar. Tuhan tidak terlalu bangga. Gereja yang megah, karena suatu saat juga itu akan hancur. Itu bait Allah yang diciptakan, yang dibangun oleh Salomo. Wah, itu harganya kalau sekarang mau dihitung mah luar biasa. Ini bait Allah yang sangat megah. Dinding-dinding dengan emas. Di mana gereja yang saudara temukan DP dinding emas? Hiasan-hiasan emas, di dalam emas. Bait Allah Salomo itu begitu luar biasa. Tapi itu bait Allah itu sudah tidak ada. Kalau itu jadi kebanggaan Tuhan, terlalu murah. Tapi ketaatan itu merupakan kebanggaan Allah. Haleluya. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Saya berusaha cepat karena kami ini sudah dikasih batasan waktu. Ketiga. Apa rahasia yang ketiga dibalik dari ketaatan? Yang ketiga, ketaatan mendatangkan kemuliaan bagi Allah dan berkat bagi manusia. Ada beberapa contoh yang saya angkat dalam Alkitab. Mari kita lihat. Dalam Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6 ayat 7 sampai 10. Nanti kita akan lompat ayat 23 sampai ayat 28. Saya baca firman Tuhan demikian. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Ayat 6 sampai 9, maaf. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka di arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ayat 23. Lompat ayat 23. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari gua singa. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambil orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Ayat 25. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Selanjutnya, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat dari langit di bumi. Dan yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini panjang ceritanya. Ini kan Daniel, ya, dia ada di dalam satu kerajaan dan
Daniel ini dia punya teman-teman dalam kerajaan, mereka tidak suka sama Daniel. Ya, karena Daniel waktu itu juga mendapat posisi yang baik. Sehingga berusaha supaya Daniel ini bagaimana dia supaya jatuh. Lalu teman-temannya membuat cara, mencoba merayu raja untuk membuat surat. Surat perintah untuk tidak menyembah kepada dewa atau kepada Allah lain selain kepada raja. Dan mereka berkata, kalau siapa yang menyembah kepada dewa lain, kepada Allah lain selain kepada raja, maka dia akan dihukum. Sebenarnya tujuan mereka adalah menjebak Daniel. Dan surat itu akhirnya dibuat oleh raja. Dan ternyata Daniel ini kan dia punya kebiasaan. Dia menyembah Allah 3 kali sehari. Lalu teman-temannya akhirnya mendapati Daniel. Dia menyembah kepada Allah 3 kali sehari. Dan mereka melaporkan kepada raja. Karena surat keputusan sudah keluar. Maka Daniel wajib dihukum, Bapak Ibu Saudara. Apa hukumannya? Dia dibuang di gua singa. Ini singa-singa di situ, Bapak Ibu Saudara. Bukan singa-singa kecil. Kan ada itu di televisi, ya, atau di YouTube. Dorang pelihara itu singa, karena dari kecil, dorang tangkap dari kecil, sehingga mereka sudah jinakkan. Ini singa memang singa, Bapak Ibu Saudara, besar. Namanya gua singa berarti memang tanpa singa. Singa-singa besar, bukan singa-singa anak. Tapi yang anehnya, Bapak Ibu Saudara, ketika Daniel dibuang di dalam gua singa, singa cuma haga-haga pada Daniel. Dia bingung, ini Daniel siapa, makanan atau bukan? Mereka antara mau makan atau nyanda. Singkat cerita, Daniel yang dimakan. Ketika raja melihat, dia lihat, ternyata Daniel tidak dimakan oleh raja. Apa yang terjadi? Raja memerintahkan semua orang-orang yang melakukan kejahatan kepada Daniel, yang memfitnah Daniel, dibuang ke dalam gua singa dan semua mereka dimakan oleh singa. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Saudara, selanjutnya? Raja, yang dimana raja ini dia bukan raja yang takut Tuhan, tapi lewat Daniel dalam ketaatannya, raja mengakui Allahnya Daniel. Mengakui Allahnya Daniel. Allah dimuliakan, Allah diagungkan. Lewat apa? Lewat ketaatan daripada Daniel. Dan bukan hanya itu, Daniel mendapat berkat promosi. Dia diberikan kedudukan tinggi. Bapak Ibu Saudara, ketaatan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dan mendatangkan berkat bagi manusia. Ini rahasia di balik dari ketaatan. Kadang-kadang orang mengabaikan ketaatan. Ingat, ketaatan mendatangkan kemuliaan. Haleluya bagi Tuhan. Ada 3 rahasia di balik ketaatan. Yang pertama tadi, ketaatan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang kedua, ketaatan membanggakan Allah. Membuat Tuhan bangga. Tuhan tidak bangga dengan semua prestasi yang kita miliki. Dengan semua kehebatan yang kita miliki. Kefasihan yang kita miliki. Tapi Tuhan bangga ketika kita taat. Dan yang ketiga, ketaatan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Dan mendatangkan berkat bagi kita. Amin. Yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Di dalam ketaatan ada berkat. Haleluya. Ada contoh-contoh lain lagi Bapak Ibu Saudara. Tapi karena waktu. Ada Yusuf. Ada Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego disuruh untuk menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Tapi mereka membuat keputusan tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Mereka tetap memilih menyembah Allah. Mereka tetap memilih untuk taat kepada Allah. Firman Tuhan berkata bahwa Sadrak, Mesak, Abednego mereka juga diangkat mendapatkan kedudukan tinggi dalam kerajaan Nebukadnezar. Juga Daniel, juga Yusuf Bapak Ibu Saudara. Ketika Yusuf dia taat, dia menjadi perdana menteri di kerajaan Mesir. Ketaatan mendatangkan kemuliaan bagi Allah dan mendatangkan berkat bagi kita. Haleluya. Saya percaya saudara-saudara, kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Ini rahasia di balik dari ketaatan. Dan iblis selalu berusaha sampai hari ini. Dia berusaha supaya manusia, setiap orang percaya untuk tinggalkan ketaatan.
Dia mau coba menggagalkan ketaatan kita. Tapi mari kita mau berjuang untuk taat. Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Mari berjuang untuk taat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Saya kembalikan dengan kasih kepada Bapak Gembala.